Salam, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara dengan tema dibenci menurut terang firman Allah dan hukuman bagi orang-orang yang membenci orang Kristen sejati. Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang dibenci, saat ini ada begitu banyak terjadi kebencian, bahkan di tengah-tengah kekristenan ada orang-orang yang dibenci karena bukan karena kebenaran firman Allah, dibenci bukan menurut terang firman Allah, tetapi mereka dibenci oleh karena dosa, dibenci oleh karena pencuri uang kantor, pelayanan dengan tujuan motivasinya yaitu uang, korupsi, buat nota fiktif, monopoli, perjalanan dinas, melakukan percabulan, persinahan, perselingkuhan, pencuri, pembunuhan, memfitnah, membawa berita-berita hoax, hidup di dalam kecemaran, main judi online, isap rokok, minum sopi, minum moke, dan lain-lain sebagainya. Ini semua merupakan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh karena melakukan dosa, dibenci karena melakukan perintah-perintah setan. Dan ini terjadi di tengah-tengah kekristenan. Tetapi saat ini saudara-saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa dibenci harus menurut terang firman Allah. Dibenci menurut terang firman Allah itu ialah saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang Kristen sejati, kita ini adalah gereja sejati, yang oleh karena kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita memiliki roh yang luar biasa, roh yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah, roh yang membimbing kita, menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran Allah, yaitu ketaatan kepada firman Allah, sehingga kita memiliki kemajuan-kemajuan di dalam ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, karena kita berhikmat, kita berpengetahuan, sehingga melalui keberhasilan dan kesuksesan ini membuat orang membenci kepada kita, membuat dunia benci terhadap kita. Dan ini kita bisa melihat teladan dan contoh yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Daniel. Daniel itu adalah orang Kristen sejati yang mempunyai roh yang luar biasa. Dia orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Karena dia orang Kristen sejati. Tetapi dengan keberhasilan dan kesuksesannya, sehingga dia diangkat oleh raja menjadi pejabat tinggi. Dan dia lebih hebat dan lebih pintar dari dua pejabat, sehingga membuat pejabat-pejabat itu membenci dia dan mau menyusahkan dia, saudara-saudara. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 1-4 berkata, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara yang terkasih, kalau saudara punya roh yang luar biasa, membuat saudara sukses, berhasil, saudara pasti akan dibenci oleh dunia, sebagaimana Daniel. Sehingga dengan roh yang luar biasa itu, dengan talenta, dengan keberhasilan dan kesuksesan itu, membuat teman-teman sesama pejabat tinggi itu iri dan membenci terhadap dia, dan mereka merancangkan untuk mau menjatuhkan dia, sebagaimana yang kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 5 ayat 9 demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat
supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Saudaraku yang terkasih, mereka merancangkan untuk menjatuhkan Daniel melalui suatu undang-undang. Jikalau dalam 30 hari orang tidak menyembah kepada raja, tapi menyembah kepada dewanya atau kepada orangnya, maka dia akan dihukum, dilemparkan atau dimasukkan ke dalam gua singa. Dan peraturan itu dibuat oleh raja. Dan setelah Daniel mendengarkan itu, saudaraku, dia masuk ke dalam kamarnya dan dia berdoa sebagaimana yang dia biasa berdoa 3 kali sehari kepada Tuhannya. Dan kemudian pada waktu dia berdoa, maka pejabat-pejabat tinggi itu mendapati dia sementara berdoa, lalu mereka melaporkan kepada raja, dan raja menghukum dia, melemparkan dia ke dalam gua singa. Tetapi saudaraku, sekalipun dia dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi singa tidak memakan dia. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menutupi mulut daripada singa-singa itu, sehingga singa-singa itu tidak memakannya. Saudaraku, kita bisa baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 11-13 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Saudaraku, maka Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, saudaraku, sebagaimana yang dikatakan di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 berkata, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Saudaraku, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi saudara, Daniel tidak digigit oleh singa. Daniel tidak dimakan oleh singa, karena Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutupi mulut singa. Itu kita bisa baca di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-20-24 berkata, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Haleluya, saudara. Orang Kristen sejati yang ada di dalam kebencian, sekalipun dibenci dan dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan melindungi Daniel, Tuhan menjaga Daniel, sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa, malah malaikat menutup mulut singa, sehingga
singa tidak bisa berbuat apa-apa, dan Daniel diselamatkan dari dalam gua singa, saudaraku. Tetapi apa saudara, orang-orang yang membenci Daniel, yaitu pejabat-pejabat tinggi, mereka dihukum dilemparkan ke dalam gua bersama-sama dengan istri-istri dan anak-anak mereka, saudaraku. Itu kita bisa baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 25 berkata, Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dalam gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saudaraku, sebagai gereja sejati, sebagai Kristen sejati, sebagai orang percaya, sekalipun kita dibenci oleh orang, tetapi Tuhan akan melindungi kita. Tuhan ada di pihak kita. Dia akan melindungi kita sebagaimana Daniel dilindungi oleh Allah, dan dia akan menghukum orang-orang yang membenci saudara dan saya, membenci Daniel. Dia menghukum sehingga raja memerintahkan untuk melemparkan mereka bersama-sama dengan anak-anak dan istri-istri mereka ke dalam gua singa, dan mereka mati binasa dimakan oleh singa-singa itu. Saudaraku yang terkasih, karena itu saudara, sebagai gereja sejati, sebagai orang Kristen sejati, sekalipun kita dibenci oleh orang, tetapi ingatlah firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudaraku, sekalipun kita dibenci, tetapi kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Kita harus berbuat baik kepada mereka, saudaraku. Itu perintah Allah. Dan kita yang dibenci oleh dunia, kita yang dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan kita dibenci oleh orang-orang di tengah-tengah kekristenan kita, saudaraku. Kita juga dikatakan orang-orang yang berbahagia. Lukas pasal 6 ayat 22a berkata, berbahagialah atau diberkatilah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Saudaraku yang terkasih, sekalipun orang membenci kita, sekalipun kita dibenci orang oleh karena kebenaran, oleh karena kesuksesan, oleh karena keberhasilan, oleh karena kita memiliki roh yang sangat luar biasa, tetapi saudara, kita dikatakan orang yang berbahagia dan orang yang diberkati menurut sudut pandang Tuhan. Dan juga saudara-saudara, kita juga akan ditolong, kita akan dilepaskan sebagaimana Daniel dilepaskan, saudara. Sekalipun kita dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenci oleh dunia, kita dibenci oleh orang-orang di tengah-tengah kekristenan, tetapi Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyelamatkan kita, dan Tuhan akan menebus kita dari tangan-tangan musuh. Mazmur pasal 106 ayat 10 berkata, demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Haleluya saudara, sekalipun kita dibenci oleh orang, tapi Allah akan melepaskan kita dari tangan musuh. Allah akan menyelamatkan kita dari tangan musuh, sebagaimana Daniel, dia dilepaskan dari tangan musuh. Saudara-saudaraku, karena itu saudara, bagi saudara yang saat ini membenci orang-orang percaya, saya mau katakan kepada saudara, baik itu saudara yang ada di tengah-tengah kekristenan, bahkan saudara yang ada di luar kekristenan yang sementara ini membenci orang percaya, saya mau katakan kepada saudara, saudara harus bertobat saudara. Karena kalau saudara tidak bertobat, maka saudara pasti mati masuk neraka. Karena apa saudara? Orang-orang yang membenci kepada orang-orang percaya, dia juga membenci kepada Tuhan Yesus. Matius pasal 25 ayat 40 berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jikalau saudara melakukan perbuatan-perbuatan baik atau menolong orang percaya atau orang Kristen sejati atau gereja sejati, maka saudara sementara melakukannya untuk Kristus. Nah, apabila saudara melakukan kebencian terhadap orang Kristen sejati atau gereja sejati, maka saudara juga sementara melakukannya kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus menyebut orang-orang Kristen sejati atau orang percaya sejati atau gereja sejati sebagai saudaranya. Matius pasal 12 ayat 48-50 berkata,
Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Jadi orang Kristen sejati adalah saudara dari Yesus Kristus. Jadi kalau saudara membenci orang Kristen sejati, kalau saudara membenci gereja sejati, saudara membenci murid-murid Kristen sejati, maka saudara sementara membenci kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara juga telah membenci terhadap Allah Bapa yang mengutus Yesus. Karena itu saudara, orang yang membenci terhadap Allah, orang yang membenci terhadap Yesus Kristus, dia akan dihukum. Di dalam Ulangan 32 ayat 41 berkata, "Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenciku." Saudaraku, jadi orang-orang yang membenci orang percaya sama dengan dia membenci Tuhan Yesus, sama dengan dia membenci Allah Bapa. Sehingga orang-orang yang membenci Allah, dia akan mendapatkan penghukuman. Karena itu saudara, kalau saudara tidak bertobat, kalau saudara tidak bertobat dan tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka saudara bukan saja dihukum di dalam dunia ini sebagaimana perwira-perwira yang membenci terhadap Daniel, tetapi saudara mengalami kematian kekal di neraka. Kalau saudara tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Yudas pasal 1 ayat 5 berkata, "Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya." Jadi kalau saudara tidak percaya Yesus Kristus, saudara membenci murid-murid Kristus, saudara membenci orang Kristen sejati, maka saudara sementara membenci Yesus Kristus. Kalau saudara tidak bertobat dan percaya Yesus, maka saudara akan mati binasa. Wahyu pasal 21 ayat 8 berkata, "Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Saudaraku, kalau saudara tidak percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan mati kekal atau mati di neraka. Karena api kekal ini berbicara tentang neraka, saudaraku. Karena itu saudara, jangan lagi saudara membenci orang percaya. Kalau saudara membenci orang percaya dan saudara tidak bertobat, maka saudara mati masuk neraka. Karena itu saudara bertobatlah. Dan bagi saudara gereja sejati yang saat ini saudara dibenci, jalani akan kehidupanmu sebagai gereja sejati. Jangan kamu ragu, jangan kamu bimbang. Jalanilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai gereja sejati. Karena Tuhan Yesus Kristus berjanji bahwa Dia menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20b berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, suatu sukacita bagi saudara dan saya. Kiranya firman ini memberkati saudara dan saya. Amin.